online, otomatis kita mengikuti tata cara ujian online. Kemarin ada yang chat saya, katanya nggak tahu sudah selesai ujiannya atau apa gitu, saya nggak paham, nggak tahu, nanti boleh cerita yang kemarin chat saya untuk meminta surat dari fakultas gitu. Adik-adik, kalau mau ujian online, itu mohon surat persetujuan dari dokter yang ada di sana itu dikasihkan dulu ke kami. Ya, jadi yang bersedia membimbing itu loh, suruh tanda tangan di atas materai, kemudian disimpan dulu hard copy-nya. Adik-adik boleh kirimkan scanannya itu ke emailnya Mas Rosul. Atau mau WA di grup itu, grup WA gede, PPDH 34, kelompok 2, boleh. Supaya saya tahu dulu siapa. Nah, untuk surat dari fakultas adik-adik, tidak semua dokter meminta, gitu loh. Kalau dokternya minta seperti kasus yang kemarin, adik-adik kirim dulu surat kesediaan itu, kemudian nanti akan kita buatkan surat dari fakultas. Nah, ujiannya ya jangan dikerjakan dulu gitu. Kalau semuanya sudah oke baru ujian. Nah, untuk ujian OH itu di bawah bimbingan dokter yang ada di tempat adik-adik semuanya. Bimbingannya kemarin matriknya sudah saya berikan ya, materi bimbingannya itu tentang A, B, C, D, E itu ya. Karena itu aspek yang dinilai nanti oleh dosen yang ada di UNAIR gitu, di FKH gitu ya. Nah, adik-adik minta dibimbing tentang itu. Kemudian kemarin ada yang bertanya lagi, mungkin nanti aturannya dibaca lagi adik-adik ya. Kalau ada yang nggak jelas boleh dikomunikasikan. Jadi adik-adik boleh ujian satu kelompok, satu tandem boleh, satu kelompok boleh, ya. Ujian berdua atau bertiga boleh gitu. Tapi kalau saya supaya nilainya maksimal, adik-adik boleh berdua saja supaya kelihatan pembagian tugasnya. Nah, tugas online itu membuat video itu ya tentu saja ya dari semua aspek yang dinilai, mulai persiapan, handling dan lain sebagainya. Dan nanti di hari ke-7 adik-adik membuat foto dari kelompok ini nih loh, foto jahitannya, desensi ada problem atau enggak untuk menentukan adik-adik lulus enggak ujian prakteknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Mungkin Prof mau tanya, Prof. Oke, Evelyn nanti dulu, Zen Evelyn dulu, setelah itu Florentina ya. Oke, ayo Zen. Nah, ayo Zen. Mau tanya, Prof, buat memastikan aja. Berarti untuk ujian bedah online itu diberi batas waktu sampai pelantikan ya, Prof. Jadi nggak harus 10 minggu ini. Oh, tidak. Kalau pelantikan maksudnya pelantikan yang kelompok 33 atau pelantikanmu? 34, Prof. Kami, Prof. Oh, jangan. Kalau begitu itu nanti Agustus pelantikannya. Sebelum itu harus ada yudisium. Syarat yudisium adalah semua nilai masuk. Saya harus memasukkan komponen nilai itu ke cyber, itu memang cuma 3, adik-adik. Tapi nilai di departemen klinik, saya mengolah nilai itu sekian ratus adik-adik ini dikalikan semua komponen yang tadi dinilai, yang ada di rubrik. Jadi saya hanya memberikan toleransi kepada adik-adik karena ujian bedah online-nya itu boleh satu tandem ini, kita mengabaikan yang pembagian kelompok kemarin. Ya, jadi kalau naik masuk SMA itu kayak zonasi gitu loh. Kalian mau sama siapa? Lapor dulu, namanya siapa saja. Nah, itu saya memberikan batas waktu sampai dengan 2 minggu dari adik-adik batas terakhir koas. Soalnya gini, Prof, kan kami bulan April, Mei, Juni itu libur 3 bulan. Jadi kalau misal dibuat hands-on sekalian ujian bedah, kan bisa gitu, Prof? Bisa, tapi kan kita tidak bisa mengendalikan itu adik-adik. Fakultas juga kalau tidak ada semester antara, mereka juga tidak mau memberikan fasilitas untuk datang ke RSHP atau ke departemen klinik. Nah, gini, kalian coba bicarakan dulu yang kelompok ini, saya tidak mau nanti, saya kan memfasilitasi, tapi kalau itu menyulitkan kami juga tidak mau gitu. Karena seperti yang 33 adik-adik, itu kan koas itu online semua sebenarnya. Kami memberikan tambahan hands-on 2 minggu. Kemudian ada 5 kelompok, berarti 10 minggu itu kami kerja ekstra. Itu pun
masih menyulitkan kami, bukan dari adik-adik. Kalau adik-adik oke lah, masalah nilai itu biasa, mesti diingatin, dioprak-oprak, baru kirim gitu. Tapi departemen lain kayaknya tidak berkenan gitu lah adik-adik. Nah, kami ini sudah ekstra 10 minggu gitu. Nah, untuk adik-adik ini kan libur. Gini aja, mau ujiannya kapan, harus segera memilih offline atau online. Kalau memang adik-adik mau tetap yang online hanya Vanessa saja, gitu ya. Vanessa saja yang online, yakin adik-adik pada bulan apa tadi, Maret? Bulan apa Mas Zen liburnya? April. Bulan April, Mei, Juni, Prof. April, Mei, Juni libur. Nah, kalau adik-adik libur, yakin tidak ada aktivitas di departemen lain? Kita janjian dulu sekarang. Ya, mungkin bisa ngejip dulu, Prof. Oh, kalau ngejip dulu boleh. April deh kalian. Nanti masuk ke klinik, mungkin kalau digantikan 2 minggu pertama. Oke, enggak apa-apa. Tapi ujian teori bedah, ujian praktek dan teori internal dikerjakan sesuai jadwal. Iya, bisa begitu mungkin, Prof. Untuk bedanya saja di bulan Juni. Pokoknya kita janjiannya kan saya bantu adik-adik. Adik-adik bantu saya. Nanti kalau enggak enak di saya dan teman-teman yang ada di klinik, itu loh yang saya sulit adik-adik. Tahu sendiri dosen-dosen di klinik senior semua. Saya termasuk sing rodok enom gitu kan, repot ya. Ya, soalnya kalau gini, mau Prof. begitu enggak apa-apa, boleh. Soalnya kan gini, untuk biaya bedah kan itu gak murah ya, Prof. Jadi kalau untuk keluar uang lagi rasanya itu berat gitu, Prof. Iya, nggak masalah sih kalau saya. Adik-adik mau di klinik, nanti adik-adik janjian dulu untuk yang 3-4 kelompok 2 ini maunya apa, kapan jadwalnya, siapa saja yang ikut. Nggak apa-apa, kalaupun di RSHP misalnya tidak bisa, kalau diizinkan oleh fakultas, nanti kita akan lakukan ujian khusus untuk yang praktek bedah di departemen klinik. Nggak apa-apa, nanti kami sediakan semuanya. Orang ujiannya adik-adik sudah kami set kok, sudah kami steril gitu. Ya, terima untuk kasih, semuanya. Prof. Iya, cuman gitu. Tadi kan belum selesai. Kalau adik-adik memang maunya seperti itu, saya dibuatkan jadwal yang betul-betul ketat kapan mau dilaksanakan. Karena jadwal itu nanti kalau adik-adik bisa hands on di RSHP, itu juga saya sampaikan ke RSHP sambil adik-adik ujian bedah gitu loh. Jadi kan dapat semuanya. Ya, Prof, ya. Terus ada satu adik-adik, izin orang tua tetap. Sekarang untuk rapid itu mintanya kan antigen, bukan antibody kayak yang lalu. Adik-adik kan belum ya, kemudian bergeser ke antigen. Sekarang mintanya PCR, swab PCR negatif. Dan daftar adik-adik itu nanti harus saya kirimkan ke SDM kalau misalnya iya nanti bulan Maret atau April itu. Kemudian kalau sudah ada surat baru boleh masuk Unair. Ya dipikirkan dulu lah, kalau keinginan oke, tapi kan tetap ada aturan yang harus dipenuhi. Semoga aja nanti pas adik-adik itu sudah tidak harus swab PCR lagi, tapi sudah bergeser lagi ke antigen. Ya, jadi nah itu adik-adik saya sampaikan sekarang supaya kayaknya kok peraturannya berubah-ubah. Iya, tergantung corona saiki gitu. Ya, mohon itu dipahami. Kalau adik-adik punya keinginan boleh kami fasilitasi. Sementara begitu dulu adik-adik ya. Jadi Gesa dan wakilnya membuat jadwal kapan mau hands on. Kalaupun tidak dapat RSHP, dapat di klinik ujian bedah dengan fasilitas dari kami. Kalau misalnya bisa hands on di RSHP berarti dapat 2, hands on dan ujian bedah dengan biaya dari kami. Paham adik-adik ya? Ya, paham. Oke, kemudian untuk itu nanti syaratnya kita udah geser ke rapid antigen, kalau enggak swab PCR. Adik-adik juga harus paham, G. Itu. Paham. Nah, nanti itu kan berlaku agak lama. Kalau adik-adik habis OH, itu ada fasilitas di belakang, di departemen klinik, adik-adik boleh piara kucingnya di situ. Atau kalau misalnya mau dibawa pulang ke rumah supaya teramati dengan baik, ya dibawa ke rumah boleh, gitu ya. Kemudian adik-adik untuk yang ketiga adalah ujian bedah teori, internal praktek dan teori segera dilakukan sesuai jadwal. Kalau yang ujian dengan saya, insya Allah sudah ada jadwalnya, mungkin sekitar 2 minggu lagi kalau saya tidak salah.
Nanti saya share juga ke yang ujian dengan saya. Ujiannya 2 kali adik-adik yang dengan saya. Nanti untuk yang lain coba menghubungi kapan ujiannya, jadwalnya kapan gitu disampaikan ya. Paham ya adik-adik ya? Jadi saya tidak mau menghabiskan waktu adik-adik gitu, kalau yang bisa online, saya mintakan untuk ujian online, segera nilainya keluar. Nah nanti pada saat mengirimkan berkas adik-adik, itu tolong ya berkasnya itu untuk ujian apa gitu. Kadang-kadang ke Propomang itu diberikan ujian praktek teori, padahal nanti ternyata seperti Vanessa itu mungkin nanti penilai videonya dia itu mungkin bukan dosen pengujinya yang di kelompok ini yang berdasarkan poli itu, karena dia kan ngirim video. Kalau ngirim video, kalau memang ada nama pengujinya, kita akan berikan. Tapi kalau beliau tidak berkenan, mungkin pengujinya beda dengan penguji teori. Paham ya adik-adik ya? Ya, kalau yang ujian offline, insya Allah sama penguji bedah teori dan prakteknya. Wes, ada yang mau ditanyakan lagi terkait pelaksanaan koas ujian, Zen? Sementara sudah, Prof. Jadi nanti tolong ya saya dibuatkan jadwalnya yang pasti gitu. Kalau bisa ambil di awal bulan yang pertama kalian libur adik-adik. Semoga tidak bentrok dengan koas yang sedang berjalan gitu. Kan mungkin ada jadwalnya mereka di situ. Kalau nggak salah Maret itu juga si yang kelompok 4 ini juga jatahnya masuk RSHP gitu. Cuma jumlahnya sedikit, mungkin bisa di-mix dan lain sebagainya. Gampang deh nanti kalau teknis ya. Oke. Terima kasih, Florentina. Tidak jadi, Prof. Soalnya kurang lebih sama seperti Mas. Oke, baik. Yang lain adik-adik, sebelum saya memulai kuliah pagi hari ini. Baik, kalau nggak ada, tidak apa-apa, adik-adik. Saya mau coba untuk share screen. Kelihatan adik-adik? Sudah kelihatan ya? Terlihat, Prof. Iya, Baik adik-adik, hari ini saya akan menjelaskan tentang zoonosis. Cuman zoonosis ini bukan penyakit zoonosis yang biasa kayak ya nanti sekilas lah tokso gitu, kemudian rabies gitu. Mungkin sedikit-sedikit sekali yang akan saya sampaikan, tapi lebih ke penyakit zoonosis yang selama ini nggak terlalu diperhatikan gitu. Apalagi saya membayangkan adik-adik nanti jadi praktisi gitu ya. Untuk kita, untuk klien itu saya pikir penting adik-adik. Untuk yang virus mungkin nanti sekilas adik-adik ya, cuman ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu bersama-sama supaya nanti bisa clear ketika memahami penyakit-penyakit ini. Ini adik-adik sudah tahu pasti. Ya, bisa dari hewan ke manusia, manusia ke hewan, tinggal ganti namanya saja. Penyebabnya bisa ini, dan semua penyakit, agen penyakit ini ada 1 atau 2 spesies begitu yang nanti zoonosis, baik antar hewan maupun dari hewan ke manusia. Gitu ya, adik-adik ya. Oleh karena itu, ketika menjadi praktisi, adik-adik harus betul-betul aware bahwa anggap aja lah semua agen penyakit itu sumber infeksi untuk kita, supaya kita hati-hati. Karena kalau nganggap itu hanya untuk hewan, kadang-kadang kita lupa, nggak rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Ya, jadi dokter hewan yang dalam tanda kutip jorok gitu loh, karena menganggap bahwa itu tidak menular untuk kita. Nggak boleh. Ya, jadi supaya aware, anggap aja semua menular gitu. Tapi nggak boleh parno juga. Kemudian ini adik-adik mesti paham. Ya, agen penyakit itu menular ke antar hewan atau ke manusia itu lewat apa gitu. Nah, kalau patogenesa penyakitnya ini tidak ngerti juga, adik-adik nanti juga akan tidak aware gitu. Gitu ya. Dipikir lewat udara, ternyata lewat makanan. Ternyata bisa melalui penularan yang lainnya. Nah, untuk itu adik-adik harus betul-betul tahu patogenesa atau port of entry dari agen infeksius itu sebenarnya lewat apa, supaya kita bisa mencegahnya. Kemudian ini adik-adik menyebar, ada fekal oral, adik-adik udah tahu lah, kayak cacing, parvo, itu kan modelnya kayak begini semua. Dan sumber penularannya adalah feses. Oleh karena itu, untuk yang pemilik anjing, kucing, itu
scooping atau membuang kotoran itu rutin harus adik-adik. Sekarang ini kan banyak teknologi, banyak bahan, itu yang kayaknya membuat kita makin malas untuk membuang kotoran dengan cepat. Contoh misalnya pasir, ya, pasir untuk kucing itu kan sekarang ada aroma kopi, kayak aroma apa gitu ya. Kemudian ada yang bisa clamping, jadi kalau ada feses langsung aja ngumpel gitu. Nah itu makin males kita buangnya. Nah, untuk itu adik-adik juga harus update ya tentang beberapa hal. Kemudian ringworm itu seringkali ringworm, bahkan ada koas tuh karena worm namanya dipikir cacing gitu ya, padahal kan jamur. Itu juga fekal oral adik-adik menularnya, tidak hanya kontak langsung. Nah hal-hal kecil itu yang harus diperhatikan, gitu ya. Kemudian ini adik-adik ada juga yang aerosol. Bayangkan kalau kita punya penitipan, gitu ya. Penitipan kucing misalnya. Kalau tidak memisahkan antara infeksius dan non-infeksius, problem. SOP untuk penanganan infeksius dulu misalnya, atau acak, tidak dari non-infeksius ke infeksius dulu juga problem. Apalagi tadi misalnya baju kita ini menjadi sumber penularan. Tangan kita, handskun kita, itu kan juga repot adik-adik. Apalagi sekarang tuh untuk membuat nyaman itu pakai AC. Air conditioner itu kan mulek ya, maksudnya muter aja udaranya. Itu problem juga adik-adik, gitu. Jadi hal-hal kecil itu pada saat anamnesa kayak atau apa itu kadang-kadang hal-hal kecil gini memberikan clue untuk kita kira-kira penyakitnya apa. Dari mulai sistem pemeliharaan dan lain sebagainya, gitu ya. Belum lagi di klinik kita kalau kondisinya begini akan saling menularkan lah, gitu. Ya. Aerosol, ini adik-adik yang saya mau bilang tentang AC tadi. AC itu kadang-kadang satu AC satu ruangan, tapi ada juga yang sentral, seperti di RSHP itu sepertinya sentral adik-adik. Paling tidak untuk satu lantai itu sentral, gitu ya. Nah kalau sentral itu berarti setiap ruangan itu bisa saja terkontaminasi oleh ini. Gitu. Nah itu kalau tidak di-maintain dengan baik juga problem, gitu. Jadi secara general gitu adik-adik ya, agen penyakit itu hanya bisa berpindah atau terhempas ke tempat lain itu 3-4 kaki. Coba bayangkan kalau di klinik itu tidak punya AC, akhirnya pakailah kipas angin. Kipas angin ini menghempaskan agen infeksius itu menjadi lebih jauh daripada yang 3-4 kaki itu. Tambah panas tambah digedein gitu ya, tambah panas gedein lagi gitu. Itu problem adik-adik. Yang bagus itu harus punya exhaust. Jadi menggantikan udara yang di luar masuk ke dalam, yang di dalam pindah keluar. Bahkan klinik-klinik besar di Jakarta itu mungkin adik-adik banyaklah yang ke sana, mereka itu pakai AC iya adik-adik, tapi begitu klinik tutup, itu mereka itu mengeluarkan udara di klinik itu keluar mengganti dengan yang baru. Belum lagi mereka menggunakan ionizer dan purifier, adik-adik. Ya, jadi SOP-nya untuk klinik-klinik di Jakarta luar biasa bagus, gitu ya. Apalagi kalau pasiennya itu banyak orang bule-bule itu karena ekspektasi mereka juga luar biasa, gitu. Nah, untuk ini adik-adik diperhatikan ya bahwa mau pakai AC, mau pakai kipas, mau pakai exhaust, sirkulasi itu harus bagus, gitu ya, karena bisa menjadi sumber penularan ketika agen penyakit itu ditularkan secara aerosol. Gigitan hewan ini pasti sudah tahu. Adik-adik jangan lupa ya, feline immunodeficiency virus dan leukemia virus ini ditularkan melalui saliva ya. Dan ini punya kucing. Kucing tuh punya kebiasaan behavior grooming, baik dirinya sendiri maupun sesamanya gitu, saling grooming kadang-kadang. Nah itu juga kalau terinfeksi ya bisa menularkan gitu ya. Kemudian ini sudah rabies juga gitu ya. Nah ini yang kontak langsung ini memang iya, ringworm, scabies, termite, larva hookworm itu juga kalau kita memeriksa kita bisa aja tertular adik-adik gitu ya. Nah nanti coba kita bahas satu persatu, beberapa ini saya enggak detail, cuman menyampaikan beberapa hal, oh ternyata yang ini zoonosis ya, gitu ya, ada yang lewat vektor. Untuk yang lewat vektor ini kalau kita mau enggak mau kan harus tahu patogenesanya itu agen infeksius itu menular langsung atau lewat vektor. Kalau lewat vektor tugas kita jadi double adik-adik.
kita harus kontrol vektornya, kemudian menyembuhkan penyakitnya, double, gitu ya. Tapi goalnya itu biasanya di kontrol vektor ini, gitu. Nah, kalau kita tidak tahu kan kita cuma ngobati aja, sementara vektornya tidak dikontrol, ya masih ketularan lagi, gitu. Ya, ini harus betul-betul diperhatikan. Objek terinfeksi atau vomites. Vomites ini bukan vomit loh, jadi ya. Pakai F gitu. Vomites itu semua bahan benda mati ataupun hidup yang terkontaminasi kemudian menjadi sumber penularan penyakit. Untuk ringworm ini tidak harus kontak dengan ringwormnya lesinya, Dede. Kalau ada bulu lepas dari daerah yang kena ringworm, kemudian nempel di kita, kena kita. Skabies juga sama, gitu. Nanti adik-adik mungkin kalau skabies itu individual, ada yang tahan, ada yang enggak. Saya termasuk salah satu yang enggak tahan. Dan skabies itu sukanya itu di daerah yang hangat, adik-adik. Jadi saya kalau tertular skabies itu biasanya di area perut, gitu. Padahal kita mikirnya, oh ini mungkin ikat pinggangnya terlalu keras, atau ada bahan karet di pinggang. Ternyata setelah dicek, skabiosis adik-adik. Gitu ya. Jadi ini yang saya bilang sepele, tapi mesti aware. Gitu. Oke, kita mulai yang virus dulu ya adik-adik. Ini kayaknya tidak terlalu penting, saya asal tahu aja. Ini limfoporiomeningitis. Ini biasanya rodentia. Gitu ya. Cuman di fase awal itu hampir semua penyakit zoonosis ini di awal itu flu-like, adik-adik, flu-like disease, simptomnya. Jadi nggak enak badan, pusing, kayak gitu ya, mual, pilek, kadang-kadang batuk, ringan gitu. Tapi begitu akhir adik-adik, karena namanya meningitis, itu yang diserang adalah sistem syaraf. Tapi tidak seheboh rabies. Gejalanya mirip, tapi dia ini tidak mematikan adik-adik. Gitu ya. Dan ini bisa ditularkan pada saat ibu-ibu lagi hamil, gitu ya, atau pada saat kondisi umum turun, gitu ya. Sama lah kalau virus ini kan modelnya kayak corona begini. Jadi tergantung dari virulensi virusnya, lingkungannya mendukung atau enggak, kemudian hostnya ini status imunitas, status makanannya atau status gizinya bagus atau enggak. Kira-kira seperti itu. Kemudian West Nile, ini juga lumayan adik-adik, untuk karirnya itu kuda, burung, dan hewan yang lainnya. Berarti kan hampir semua hewan bisa. Dan menurut kuliah atau beberapa paparan dari Prof. Edik, ini modelnya apa ya, kayak jadi salah satu penyakit yang masuk dalam daftar emerging maupun re-emerging disease gitu. Mungkin kalau di tempat kita belum pernah ada ya emerging, tapi kalau di beberapa negara yang sudah pernah ada itu bisa jadi nanti berpotensi menjadi re-emerging disease adik-adik. Gitu ya. Kemudian gejalanya balik lagi untuk yang West Nile ini gejalanya neurologis, terutama pada kuda. Tapi kalau pada manusia sekali lagi enggak, maksudnya enggak terlalu menyeramkan begitu, tapi potensi untuk menularkan ini kan jadi lebih heboh gitu adik-adik. Itu yang agak sedikit apa ya mengkhawatirkan pada beberapa penyakit virus ini. Nah, adik-adik ini adalah apa faktornya nyamuk. Jadi kalau untuk yang sudah tahu begini patogenesanya berarti kita harus aware hewannya iya, nyamuknya iya, pada manusianya iya gitu. Nah, menjelaskan hal-hal seperti ini adik-adik yang kayaknya perlu bagi kita dokter hewan untuk memberikan apa ya sedikit pencerahan. Cuman maksudnya gini, kalau zoonosis ke manusia itu kayaknya banyak sekali yang menganggap bahwa dokter umum, dokter orang aja cukup gitu, nggak perlu dokter hewan. Padahal ada beberapa aspek yang terkait dengan hewan. Nah, selama ini kita kan banyak ditinggalkan adik-adik. Mungkin nanti ke depan gitu peran dokter hewan bisa menjadi lebih besar gitu. Kemudian ini West Nile, jadi seperti apa ya gunung es gitu adik-adik yang muncul di permukaan kurang dari 1%, padahal potensinya di bawah itu 80% lebih lah kira-kira, karena asimptomatik tadi. Jadi sebenarnya kalau mungkin screening gitu mungkin ya bisa aja kita ketemu gitu, tapi selama ini kan kasusnya sangat-sangat kecil dan seringkali misdiagnosis sehingga dianggap dalam tanda kutip tidak ada. Sekarang yang bakterial adik-adik. Bakterial ini banyak banget. Ini yang gampang-gampang aja, yang adik-adik mungkin selama ini nggak pernah kepikiran. Cat scratch fever. Adik-adik kalau dicakar kucing, itu seringkali terus bengkak, gitu ya. Terus benana, gitu. Terus habis itu
lukanya lama sembuhnya. Adik-adik, di kucing itu ada Bartonella spesies. Nah, Bartonella ini sebenarnya yang bawa kutu. Nah, kucing itu kan punya kebiasaan grooming tadi. Kalau ada kutu, kemudian terinfeksi. Nah, liurnya ini adik-adik itu yang berpotensi untuk menularkan ini ke manusia, Bartonella ini. Tapi kalau antar kucing itu nggak pernah. Walaupun mereka saling grooming, kucingnya sendiri terinfeksi itu enggak, gitu ya. Jadi makanya kalau kucing bawa Bartonella itu mereka nggak bergejala biasanya, gitu ya. Paling-paling nggak mau makan, sama lah kayak infeksi-infeksi yang lainnya, gitu. Nah, untuk ini adik-adik, biasanya kan kayak gini nih, habis dicokot kucing tuh begini, gitu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya luka, baik itu karena gigitan hewan atau yang lainnya, adik-adik jangan buru-buru ini ya. Jadi kalau kita ini apa ya, sunatullahnya gitu kalau digigit sesuatu berdarah, darah yang keluar itu sebenarnya mau membersihkan area luka. Tujuannya itu memang gitu ya. Jadi adik-adik kalau kegigit berdarah jangan buru-buru di apa ya, ditutup atau ditampon gitu. Biarkan aja adik-adik keluar. Kalau perlu di bawah keran gitu dicuci bersih, setelah itu baru ditampon gitu ya. Nah, adik-adik untuk luka gigitan, adik-adik mesti paham bahwa luka gigitan kalau kucing ada kemungkinan ada Bartonellanya. Gigitan itu selalu bolongnya 4 ya adik-adik. Bolongnya genap ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik misalnya ketemu anjing, terus ini habis digigit Rottweiler dog gitu, terus dilihat lubangnya cuma 3 gitu. Adik-adik harus cari sampai ketemu sampai genep. Kalau 3 itu pasti ke atas, harus 4 adik-adik. Kenapa? Gigi itu kalau mau gigit kan atas bawah sepasang, ya. Dan jangan lupa bahwa gigitan anjing itu kalau digigit lubangnya itu kayaknya kecil, ada genap jumlahnya 2 atau 4. Tapi biasanya anjing itu kalau gigit kan begini, diobat-abitkan gitu. Nah itu biasanya muskulus di bawahnya hancur adik-adik. Jadi kalau begitu harus dibuat insisi, lihat bagian bawahnya. Apakah semuanya baik-baik saja. Nah kalau adik-adik cuma fokus di lubangnya kemudian dijahit, di bawah itu kalau ada ruptur, muskulus, itu akan menjadi dead space, jadi kayak rongga gitu di bawah. Nah itu yang membuat nanti mungkin penyembuhan lukanya tidak sempurna adik-adik. Nah, untuk ini, cat scratch fever ini, kebetulan saya memberikan materi ini pada para praktisi adik-adik. Kemudian ada satu praktisi itu tunjuk tangan begitu. Jadi tangannya ini bisa sebesar 3 kali lipat dari sebelumnya. Saya tanyakan, kok bisa? Gitu. Ya dia digigit kucing, lubangnya benar 4, adik-adik. Tapi ternyata dia karena panik darahnya mancur-mancur langsung ditutup gitu. Jadi ada bakteri atau Bartonellanya ini yang justru tersimpan di bawah atau ikut aliran darah. Jadi tangannya itu jadi gede kayak tangannya monster gitu. Nah, untuk yang sudah seperti itu ya agak sulit, lama lah sembuhnya gitu adik-adik. Jadi dia setelah minum antiinflamasi, minum antibiotika baru selesai itu sekitar 1 bulan baru kembali dan itu pun fungsinya belum kembali normal karena lama nggak dipakai ya dan bengkak gitu. Nah, untuk ini adik-adik mungkin boleh apa ya, boleh menyepelekan tapi sebaiknya tidak gitu ya. Lah cuman gigitan kucing aja kalau besoknya menjadi seperti ini adik-adik berarti ada problem. Ya, gitu. Dan jangan lupa bahwa ini infeksi Bartonella ini bisa kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke liver, bisa ke limpa gitu ya. Tapi karena penyebabnya adalah bakterial, kalau misalnya cepat diobati menggunakan antibiotika, biasanya nggak akan ada problem adik-adik. Nih, antibiotik baik jika diobati dengan baik. Nah, ini pencegahan ini yang penting, caplaknya. Terus kucing yang asimptomatik tadi kalau bisa ya diberikan antibiotika juga gitu. Bahkan di luar negeri, adik-adik ada tes untuk Bartonella ini. Jadi ada tes untuk kucing yang mungkin pemiliknya termasuk dalam tanda kutip ada gangguan imunologis. Nah itu untuk kucingnya harus dites terhadap Bartonella. Kalau kucingnya positif, pemilik yang imunokompromis ini tidak boleh pelihara adik-adik. Sampai segitunya. Karena memang berbahaya, bisa nyerang jantung, liver, dan limpa. Lyme disease, pasti sudah pernah dengar. Penyebabnya adalah Borrelia. Ini lebih banyak pada anjing dan manusia. Kucing beberapa textbook menyebutkan jarang adik-adik. Nah, transmisinya atau vektornya itu Ixodes. Ixodes ini brown tick.
seperti ini brontik, tapi ada banyak ya, ada ixodes, ada dermacentor, ada ripicephalus. Nah ini yang ixodes adik-adik. Untuk ini ada penjelasan bahwa ixodes ini harus nempel di host itu 24 jam untuk menyebabkan infeksi. Kenapa 24 jam saya tidak paham, cuman ada satu textbook itu menyebutkan terkait dengan apa ya siklus hidupnya adik-adik. Dari caplak ini dan Borrelia yang dibawa. Nah, Borrelia itu spesifik karena bentuknya spiral seperti ini. Nah, untuk ini lesinya spesifik adik-adik. Nih, bentuknya begini. Ini adalah luka gigitan. Gigitan caplak itu ya, nempel gitu. Nah, kemudian ada bagian yang sehat ini. Kemudian ada lingkaran lagi yang dia menunjukkan. Nah, ini adik-adik erythema migrans namanya ya. Jadi spesifik banget. Kayak ini kan kelihatan. Ini pusat gigitannya. Tapi pinggirnya ini adalah yang migrasi dari erythema yang disebabkan. Jadi bentuknya lesinya spesifik gini kayak obat nyamuk zaman dulu ya, obat nyamuk bakar zaman dulu kayak gini. Cuman adik-adik sekali lagi bakteri ini bisa menyerang kemana saja. Ya, bisa ke sistem saraf, bisa ke ginjal, bisa ke jantung juga. Bahkan kalau ini ada bonusnya, dia bisa menyebabkan keradangan pada persendian atau artritis. Gitu. Nah, sama juga dengan yang lainnya. Kalau cepat diobati, terdiagnosa dengan baik hanya dengan mengenali lesi, berikan antibiotika, semuanya oke adik-adik. Gitu. Dan jangan lupa kontrol caplak. Kalau di luar negeri ada Lyme disease ini ada vaksinnya adik-adik, tapi termasuk non-core. Non-core itu maksudnya bukan yang parvo, distemper, lepto, itu loh adik-adik. Ya, tidak termasuk itu. Kalau yang core kan yang 7 penyakit itu, rabies dan lain sebagainya yang biasa kita pakai. Kalau ini termasuk non-core, jadi pilihan. Gitu. Undulan fever pasti udah tahu lah ya, adik-adik udah paham ini, brucella ini adik, brucellosis pada hewan kecil sama persis pada hewan besar. Jadi semua cairan tubuh itu adalah sumber penularan atau sumber infeksi untuk yang lainnya. Jadi kalau kita misalnya abortus brucellosis itu kan paling banyak hewan besar, jangan adik-adik. Jadi kalau adik-adik nangani anjing atau kucing yang abortus, sebaiknya tetap menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya ya, karena kita tidak tahu abortusnya itu karena apa. Gitu. Mungkin salah satunya karena ini juga bisa. Itu yang tadi saya bilang aware ya itu supaya ini. Gitu. Kemudian ini adik-adik perhatikan, nih ya, abortus melitensis, semuanya human pathogen iya, maksudnya dia menular ke manusia, kecuali ini, Ovis sama Neotome. Ini adanya di sheep sama rodensia. Yang lainnya nular adik-adik. Ya, ini tidak nakut-nakutin, cuman supaya adik-adik juga aware dan memberikan catatan. Oke, kalau Ovis enggak. Kalau yang lainnya di luar itu semuanya menular, jadi patogen untuk manusia. Gitu. Gejalanya adik-adik, kan kalau abortus tuh saya yakin adik-adik fokusnya tuh ke yang betina gitu. Kalau bunting ya abortus, tapi adik-adik harus mulai membiasakan untuk yang brucellosis ini pada anjing jantan juga bisa tertular. Ya, anjing betina juga iya, dan gejalanya oke kalau yang betina abortus, tapi dikenali juga gejalanya pada yang jantan. Radang testis, radang skrotum, berat badannya turun, dan lain sebagainya. Anaknya beberapa kali mati, dan infeksinya itu tidak hanya di situ, tidak di organ genitalia eksterna maupun interna, adik-adik mata, tulang belakang juga bisa terinfeksi. Itu ya. Kemudian untuk yang pada manusia itu kalau tertular itu biasanya memang tidak terlalu tidak terlalu berat adik-adik. Tetapi bayangkan banyak sekali organ yang terdampak gitu. Ada artritis, spondilitis, epidemoorchitis, neurologi, ini banyak sekali ini ya. Dan hampir semua jaringan bisa terinfeksi oleh Brucella. Terapinya apa? Antibiotika adik-adik. Karena bakteri kita udah tahu gitu ya. Tapi drug of choice-nya nanti mungkin akan menyesuaikan dengan kepekaan dari bakterinya, atau kalau mau ya model seperti di bom gitu ya. Jadi pakainya yang broad spectrum gitu.
Prognosanya adik-adik tentu saja kalau status imun dari hewan ataupun orang yang terinfeksi atau tertular Brusela itu bagus, biasanya ya akan baik. Tetapi kalau ada penyerta, misalnya punya underlying disease dan lain sebagainya, status nutrisinya jelek, itu biasanya juga ikut menjadi jelek gitu. Nah, untuk itu pencegahan penting adik-adik, tadi sarung tangan dan lain sebagainya adik-adik harus pakai. Kemudian adik-adik ini lagi parrot fever. Mungkin nggak pernah kepikiran ya, burung kakak tua itu adik-adik dia bisa membawa Chlamydophila psittaci, bakteri juga, ya. Nama lainnya itu ada psittacosis, ornithosis, chlamydiosis, itu sama sebenarnya. Nah, biasanya pembawanya adalah burung. Adik-adik, burung kakak tua ini penularannya ya dari Chlamydophila psittaci ini adik-adik bisa lewat feses, bisa juga lewat cairan hidung atau discharge nasal yang dikeluarkan, yang mungkin selama dipelihara burung itu nggak menunjukkan gejala klinis, kita juga nggak memperhatikan ingusnya keluar atau enggak. Tapi biasanya kalau burung kakak tua itu kan dirantai tuh kakinya, pupuknya di situ, buang air besarnya di situ. Kemudian kalau mengering adik-adik dan bakterinya ini belum mati, nah itu akan menjadi sumber infeksi. Coba perhatikan ini infeksinya bird to bird, bird to person, dan person to person. Saya pernah dapat pasien seperti ini, satu keluarga itu pilek semua adik-adik, flu semua, gitu. Terus saya tanya, punya ini enggak? Punya. Mereka bawa anjingnya, tapi mereka, ini loh dok, flu enggak selesai-selesai katanya. Terus saya iseng aja tanya, punya burung kakak tua enggak di rumah? Ternyata punya adik-adik. Rajin kotorannya, enggak, seingatnya gitu ya. Nah, ternyata setelah diberikan pengertian bahwa itu harus bersih, mungkin sumber penularannya itu dari si burung kakak tua ini. Alhamdulillah membaik adik-adik. Gitu ya. Jadi parrot fever ini. Nah, ini yang diserang ini adik-adik, saluran pernafasan atas dan gastrointestinal serta hepatitis. Tapi kalau pada manusia itu yang seperti saya ceritakan, flu-like disease gitu. Jadi ringan sekali. Tapi ini kalau dibiarkan kan bisa jadi apa ya? Menjadi pintu masuk kalau kita nggak sehat itu kita akan mudah terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang mungkin memang bawaan atau hanya ada pada manusia gitu. Tapi kalau kita aware kan kita jadi tahu ini. Kita berusaha untuk menjelaskan ke klien, kemudian kita sendiri sebagai dokter hewan juga bisa lebih hati-hati. Ini tetanus adik-adik. Nah, tetanus ini jangan dianggap tidak ada ya adik-adik ya. Kasusnya banyak. Dan tidak semua rumah sakit untuk manusia itu aware untuk hal-hal seperti ini. Untuk penyakitnya saya yakin adik-adik pasti sudah tahu orang itu, aduh jadi nanti saya tunjukkan gambar deh. Cuman begini adik-adik saya punya cerita tentang tetanus ini yang agak-agak apa ya, aduh sampai sekarang tuh kayaknya trauma gitu. Kalau untuk adik-adik yang perempuan itu nanti kalau mau menikah itu kan harus syaratnya 1 ATS. Gitu ya. Salah satunya juga untuk ini adik-adik. Kenapa? Karena mungkin nanti menikah, kemudian cepat hamil, nah nanti kan melahirkan. Pada saat melahirkan itu kan ada luka luar biasa pada uterus. Nah itu kita mencegahnya ini dengan memberikan anti tetanus serum adik-adik. Nah saya ada cerita itu, saya punya sahabat perempuan, kemudian dia punya adik laki-laki. Adik laki-lakinya ini dinasnya di Magetan adik-adik. Ya, kemudian suatu saat waktu mau pulang ke Probolinggo dia kecelakaan di tengah jalan. Nah, open fraktur. Akhirnya frakturnya ini diobati, dioperasi di sana gitu ya. Kita nggak tahu, kita pikir prosedurnya sudah sesuai dengan protap yang ada di rumah sakit yang ada di sana. Kemudian setelah dipasangkan pin, plat dan lain sebagainya, selesai lah operasinya gitu, mau dirawat jalan, mau pulang ke Probolinggo karena sana semua keluarga saudaranya itu kan ada di sana lebih mudah. Nah ternyata di Probolinggo itu dia mengalami demam yang nggak selesai-selesai adik-adik. Kemudian nyeri otot. Nah nyeri ototnya ini dipikir karena trauma pada saat kecelakaan pos operasi gitu ya. Ternyata 3 hari setelah itu demamnya makin tinggi dan ada sedikit kejang adik-adik. Gitu ya.
Akhirnya karena khawatir kita bawalah ke Sutomo gitu. Tapi tidak tertolong adik-adik. Jadi baru sampai di IGD, kemudian adik ini berpulang gitu. Ya, kemudian kita tanyakan rekam medisnya yang di Magetan itu, ternyata ada luka tapi tidak diberikan ATS. Jadi kayaknya dia terinfeksi tetanus, adik-adik, diagnosa dari Sutomo. Nah, untuk itu adik-adik, karena adik-adik ini mengerti medis ya, tolong kalau misalnya mau melakukan apapun atau ada saudara begitu yang habis jatuh dan lain sebagainya, prosedur operasi itu biasanya kalau ada luka terbuka itu harus ATS dulu adik-adik. Karena serum kan berarti yang dimasukkan antibodi, tidak masalah gitu, bukan vaksin ya. Itu. Nah, untuk yang ini sama adik-adik. Jadi tetanus ini kalau ada luka atau apa pada hewan dan adik-adik melakukan penanganan, pakai sarung tangan adik-adik ya. Jadi tidak bolehlah kita koboyan gitu, jangan gitu. Nanti ada hal-hal yang kita betul-betul harus aware supaya kita tetap sehat gitu. Nah, ini adik-adik gejalanya seperti ini kira-kira. Ini yang sampai kejangnya itu seperti ini, persis dengan adik yang tadi saya ceritakan ke adik-adik itu. Semua gejala ini muncul adik-adik. Ini sama keluar. Ini karena kejang adik-adik ya, bukan karena sakit ya. Jadi dia kayak meringis kayak gini, ini tipikal dari gejala infeksi tetanus adik-adik, Clostridium tetani. Nah, oleh karena itu adik-adik nanti kalau jadi praktisi atau apa ATS itu adik-adik harus rutin. Kemudian penting lagi itu vaksin rabies ya adik-adik ya. Wajib dokter hewan sebaiknya vaksin, tapi tidak semua adik-adik. Nah, untuk tetanus ini sama karena penyebabnya adalah antibiotika, penyebabnya adalah bakteri, obatnya adalah antibiotik. Tapi tentu saja kalau kasusnya sudah seperti yang dialami adik teman saya tadi, pasti sudah sulit adik-adik karena gejalanya yang muncul sudah luar biasa. Nah, ini pencegahannya adik-adik. Adik-adik boleh pakai anti tetanus serum, kemudian vaksinasi untuk tetanus juga ada. Adik-adik perhatikan ya, kalau serum berarti kita imunisasi, maksudnya kita dikasih antibodi serum lah yang ada antibodi tetanusnya. Tapi kalau vaksinasi berarti kita diberikan dipapar dengan tetanus, kemudian tubuh kita menghasilkan antibodi. Coba adik-adik ingat-ingat lagi, adik-adik ya, selama ini sudah pernah ATS belum? Pernah vaksin belum? Dan itu harus diulang 7 tahun gitu. Kalau yang sudah menikah mungkin gampang. Dulu menikah tahun 2010 gitu ya. Berarti 2020 ini atau 17, 18, 19, 20 mestinya dia 1 kali lagi tetap diulang secara berkala. Setiap 7 sampai 10 tahun adik-adik. Nah, mungkin kalau sudah aman gini kayaknya nggak perlu gitu. Padahal perlu adik-adik ini. Ya, sama seperti vaksinasi yang lainnya. Tularemia, adik-adik, rabbit fever, ini adanya di luar negeri adik-adik. Tapi saya itu berpikir begini, Derma Center ini di tempat kita ini kan ada. Kalau tadi Ixodes ya, brown tick yang tadi saya jelaskan untuk yang Lyme disease. Nah, untuk yang ini tularemia ini Derma Center, caplak juga adik-adik. Dan dia brown tick juga. Gitu ya. Tapi beda. Nah, saya tunjukkan dulu penularannya ya adik-adik. Ini lesinya begini adik-adik. Dan lesi ini sulit sekali sembuh. Jadi tengah ini jaringan granulasi biasanya merah, pinggirnya itu ini putih-putih begitu. Nah, ini sulit sembuhnya, lama. Karena kan bukan primary intention. Dia granulasi. Nah, granulasinya ini yang nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, adik-adik ini mungkin sedikit gambaran adik-adik. Tularemia ini yang bawa rabbit. Nih, rabbitnya di sini. Rabbit ini ada vektornya. Vektornya ini ada fly, ada ticks ya. Semuanya bisa menjadi vektor. Nah, kita manusia itu tertular bisa karena gini adik-adik. Rabbitnya ini diburu, kalau di luar kan ada tuh nembak-nembak kelinci itu. Kelincinya dibawa, tertular manusia. Atau manusia ini punya piaraan anjing dan kucing. Nah, anjing kucingnya ini yang berburu kelinci. Sehingga dimakan, digigit lah sama dia, kemudian kita kontak dengan kelinci yang sudah mati. Ini kita juga bisa tertular, adik-adik. Baik dari daging kelincinya, maupun dari tiknya, atau dari yang lainnya. Atau kita
langsung tertular dari rabbit yang punya tularemia, tidak lewat vektor. Jadi seperti ini. Jadi dari siklus hidup, dari cara penularan ini, semoga adik-adik bisa paham, dan biasanya penularannya itu lewat kemakan daging kelinci yang tidak ini dengan baik, atau melalui inhalasi juga bisa loh adik-adik. Ya. Oke, atau lewat kutaneus, kutaneus juga bisa, misalnya punya luka, kemudian terinfeksi, bisa. Nah, adik-adik sekali lagi untuk tularemia ini, ya tetap antibiotika gitu, tapi harus tuntas adik-adik. Karena kalau pemberian antibiotikanya tidak tuntas, misalnya seminggu, kayaknya gejalanya udah meringan deh, menjadi lebih enakan. Itu boleh dilanjutkan untuk satu cure atau satu sesi pengobatan berikutnya. Karena kalau enggak, nanti bisa rekuren atau kambuh lagi gejalanya muncul lagi. Ya. Nah, untuk itu pencegahannya tentu aja caplaknya harus dikontrol adik-adik. Kalau punya anjing kucing, nggak usah berburu kelinci deh, gitu. Nah, kalau menangani daging kelinci, kita pakai glove deh, gitu. Siapa tahu pas menangani, tangan kita terpotong pisau, misalnya. Padahal di kelinci itu ada agen penyakitnya, gitu ya. Tidak mengkonsumsi daging kelinci yang tidak dimasak dengan baik, apalagi mentah. Terus ini kalau punya peliharaan anjing itu ya, terutama itu kan suka jilat-jilat. Kalau mereka habis kontak dengan kelinci, sebaiknya kita menghindari jilatan-jilatan itu adik-adik, apalagi untuk anak-anak ya. Leprosi, TB, nih adik-adik. Adik-adik sama dengan tetanus tadi, jangan dianggap bahwa TB itu enggak ada ya adik-adik. Banyak sekali kasus di rumah sakit adik-adik. Oleh karena itu adik-adik harus selalu menjaga hidup sehat, banyak bergerak, banyak terpapar sinar matahari, kemudian makan makanan yang kita perlu, bukan yang kita suka. Itu rasanya penting. Dulu sebelum online adik-adik, persyaratan untuk PPDH ini adalah tes putum untuk TB. Karena tempat PKL itu takut kalau adik-adik bawa TB adik-adik menular ke hewan-hewan yang ada di sana. Bahkan Taman Safari itu juga minta untuk screening hepatitis adik-adik. Dan yang mengejutkan adalah setiap kelompok koas dari tahun 2013, ya, saya memegang PPDH ini adik-adik, selalu ada yang positif TB. Dan selalu ada yang positif hepatitis. Dan ada yang sedihnya itu gini, super infeksi. Dia sudah TBC, dia juga menderita hepatitis dan reaktif adik-adik. Ya. Jadi mungkin kalau di tempat kos tidak terlalu banyak dapat cahaya atau apa ya, adik-adik keluarlah gitu ya. Jangan takut sama matahari adik-adik. Asal waktunya tepat gitu, durasinya tepat, insya Allah sehat lah gitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi terkait dengan TBC ini, adik-adik bayi yang tertular dari keluarganya itu sudah resisten terhadap 2 antibiotik yang biasa dipakai untuk penderita TBC. Adik-adik tahu sendiri, mereka itu harus berobat itu satu paket itu satu sesi itu kan 6 bulan adik-adik ya. Jadi untuk ini hati-hati juga, kita bisa tertular juga dari hewan yang kita periksa. Lepto, adik-adik, lepto ini juga adik-adik sudah tahu ya, yang diserang adalah liver dan ginjal. Lepto ini kalau kuning, adik-adik gejalanya kan kuning ini, ikterus. Yang anjing itu kalau ikterus, adik-adik harus curiga ini, apalagi habis kontak dengan roden misalnya suka nangkep tikus atau habis banjir, kan cluenya itu adik-adik. Tapi kalau kucing kuning, jarang sekali kucing itu kena lepto. Biasanya kalau kucing itu kolangiohepatitis, jadi ada problem di empedunya. Nah, adik-adik untuk lepto ini perhatikan ya, untuk urin itu memang ya, jadi urin hewan yang terinfeksi itu mencemar air. Nah, ketika kita punya luka, kalau kontak dengan air yang tercemar itu, kita bisa terinfeksi. Jadi nanti kalau jadi praktisi, dapat terus ternyata anjing, ditem suhunya 40, harus pakai handskun adik-adik ya, harus pakai glove, pakai sarung tangan. Karena kemungkinan besar dia sedang menderita atau terinfeksi leptospirosis. Nah, ini urin ini yang jadi produk penularannya.
Nah, nanti adik-adik ini untuk lepto, perhatikan, dia lewat luka iya, per oral bisa, lewat hidung bisa, bahkan lewat konjungtiva juga bisa. Ya, makanya kalau di luar negeri itu SOP untuk hewan-hewan yang di opname itu luar biasa ketat adik-adik. Jadi mereka harus pakai sepatu boot, mereka harus pakai baju lengan panjang, mereka harus pakai kacamata dan sebagainya. Salah satunya untuk ini adik-adik, gitu ya. Nah, untuk lepto ini adik-adik gejala klinisnya banyak, yang jelas pasti demam, gagal ginjal, gagal liver, dan biasanya infeksi perkemian kronik. Nah, kalau untuk pada hewan, adik-adik nanti harus diperhatikan, pengobatan itu 2 kali. Biasanya kita menggunakan amoksisilin, itu untuk lepto yang ada di darah. Tapi adik-adik lihat, lepto itu juga ada di saluran perkemihan. Nah, ini kita memberikan doksisiklin untuk seminggu berikutnya. Jadi pengobatan patogenesa itu paham dulu ya adik-adik, nanti baru bisa menangani dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, ini terapinya adik-adik. Nih, adik-adik perhatikan, ini kita bisa pakai amoksisilin. Ya, mungkin nanti pas dapat simulasi kasus ujian internalnya tentang lepto gitu ya. Jadi penisilin boleh, amoksisilin boleh adik-adik. Yang mengandung clavulanic acid juga oke. Gitu. Nah, untuk tetrasiklin, ini nanti yang untuk perkemihan. Tapi adik-adik hati-hati, lepto itu kan kadang-kadang menyerang anjing kecil juga. Kalau di bawah 3 bulan, sebaiknya menggunakan doksisiklin ya. Kalau di atas 3 bulan, boleh menggunakan tetrasiklin. Tapi ingat, tetrasiklin itu juga hepatotoksik gitu ya. Jadi mesti hati-hati. Nah, pencegahannya adik-adik, vaksin ada kok gitu ya. Menggunakan glove, sering ini melindungi mulut dan mata. Jadi masker dan kacamata itu penting. Kenapa saya bilang begini adik-adik? Karena sudah ada kasus, ada dokter hewan memiliki peternakan besar, peternakan sapi gitu ya di luar Surabaya. Kemudian beliau ini tidak aware dengan ini, tidak pernah pakai glove, tidak pernah pakai sepatu boot pada saat membersihkan kandangnya. Atau pada saat keliling-keliling lihat kandangnya. Ternyata dia punya luka di jempol kaki. Infeksi dari situ adik-adik, koma beliau itu 1,5 bulan di Sutomo. Alhamdulillah hari ini membaik, tapi ya tetap beliau tidak bisa sesehat seperti semula karena liver dan ginjalnya sudah bermasalah gitu ya. Ada adik-adik contoh-contoh seperti ini, makanya saya merasa ini penting saya sampaikan gitu ya. Nih red bite fever, adik-adik yang penelitian mungkin. Ya, adik-adik semua tikus itu ternyata di mulutnya punya Streptobacillus moniliformis dan ada Spirillus minus itu. Nah, jadi adik-adik kalau kegigit gitu ya, ini kan transmisinya lewat urin, feses, gigitan. Nah, mungkin pas penelitian, kemudian kalau adik-adik sudah selesai lah, siapa tahu nanti ambil S2 gitu ya. Kemudian tergigit tikus, jangan lupa kalau kegigit darahnya keluarkan dulu, dibawa air mengalir. Ya, baru setelah itu kita treatment luka itu sebagaimana mestinya adik-adik. Nah, red bite fever ini namanya aja bite. Jadi begitu habis digigit tuh ada banyak mahasiswa bimbingan saya itu yang habis kegigit itu terus meriang, dok, panas, mual, muntah, pusing kayak gitu. Saya menduga bahwa mungkin dia tertular ini, tapi setelah diberikan antibiotik 3-5 hari alhamdulillah membaik adik-adik gitu ya. Jadi ada ini red bite fever dan itu menularkan bakteri ini kepada kita. Kalau kita tidak tahu kan dipikir biasa aja gitu. Mungkin ada juga yang tikus-tikus yang di rumah gitu. Waduh, saya itu sama tikus tuh paling benci adik-adik gitu ya. Jadi kalau di rumah misalnya ada tikus, mungkin ada yang sampai naik-naik ke meja makan atau apa. Hati-hati adik-adik ya, makanannya itu kalau terkontaminasi oleh ini, kita bisa terinfeksi, tidak hanya lewat bite, tidak hanya lewat luka. Gitu. Antibiotika adik-adik, tentu saja karena penyebabnya red, ya rodensianya itu yang harus kita kontrol ya. Gitu. Pungal. Nah, ini ringworm ini adik-adik. Ringworm itu penyebabnya banyak ya. Nanti bisa dibaca sendiri adik-adik karena sebenarnya penyakit ini adik-adik sudah dapat. Yang penting itu untuk ringworm itu banyak sekali adik-adik sumber penularannya tidak harus kontak bulu dari
kucing yang kena ringworm itu berpotensi menularkan ke kita. Kemudian ini Persian adik-adik ya, yang long hair. Gitu. Diagnosanya banyak adik-adik, sekarang udah banyak dijual. Adik-adik bisa lihat pakai woodlamp, adik-adik bisa pakai mikroskop, lihat UV. Adik-adik ada media ini DTM sama RSM ini, nanti kalau yang pakai DTM, kalau medianya berubah merah, berarti ada ringworm dan seterusnya. Nah, untuk UV light itu yang wood lamp itu adik-adik biasanya kalau ditaruh gitu di atas permukaan badan tuh warnanya hijau berpendar. Lesinya juga spesifik adik-adik ya. Ini kalau adik-adik mau lihat nih bentuknya kayak gini. Ini ada HIPAA kan ya, ini juga sama. Nah, bentuknya begini adik-adik dan belenyek basah gitu ya. Tapi begini, kalau adik-adik punya luka kayak gini, biasanya kalau luka bukan ringworm, yang sembuh itu dari pinggir ke tengah, iya nggak? Nanti lama-lama lukanya tinggal kecil gitu. Tapi kalau untuk ringworm beda ya, dia central healing, sembuhnya dari tengah. Nanti yang tengah ini jadi kulit sehat, nanti lama-lama tinggal pinggiran ini kayak garis bulat gitu aja, adik-adik. Ya, tengahnya sehat, luarnya garis itu sehat gitu. Central healing ya, adik-adik ya, untuk ringworm. Nah, ini untuk terapinya adik-adik boleh pakai topical, adik-adik boleh pakai shampoo, adik-adik boleh pakai per oral, semua preparat adik-adik ya. Cuman ada satu catatan adik-adik. Itraconazole suspension. Jadi kalau suspensi ini kalau obat itu dibiarkan, yang padat mengendap cairannya di atas. Kemudian kalau kita mau pakai kita harus kocok dulu, baru bisa dipakai. Nah, ini enggak efektif adik-adik ya. Jadi semua bentukan suspension, mungkin kita pakai produk punya manusia, kalau ada obat jamur yang bentuknya suspension, tidak usah dipilih, karena dia tidak bisa diabsorpsi oleh kulit anjing atau kucing, yang komposisinya mereka tidak punya kelenjar keringat. Ya, itu ini catatan sedikit tentang obat untuk ringworm. Kemudian adik-adik mungkin adik-adik melihat begini, temanku aja nggak ketularan kok, gitu. Aku pasti akan baik-baik saja. Tidak boleh adik-adik. Setiap individu memiliki kepekaan masing-masing, ya. Ini kalau tadi fungal, ini yang protozoa adik-adik. Cryptosporidium, kanin dan felis. Kalau pada manusia, hominis. Fekal oral adik-adik ya, tapi jarang sekali Cryptosporidium ini mungkin adik-adik kalau yang di parasit pernah dengar ya. Kalau protozoa ini protozoa kecil, gejalanya diare tapi ringan. Kemudian untuk diagnosanya sulit karena harus pakai teknik khusus. Biasanya pakai flotation yang pakai garam atau gula jenuh, disentrifus dia naik ke atas, baru pakai objek glass dilihat adik-adik. Kalau pakai natif nggak kelihatan ini. Ya, kripto itu nanti temannya adalah giardia. Adik-adik, kadang-kadang gini, anjingnya diare, pemiliknya itu ada klien yang bilang, dok tiap kali anjing saya diare itu saya juga sekalian merasa nggak enak dari perut dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik beliau tertular karena pada manusia itu hanya rasa nggak nyaman pada GI tract saja. Bahkan kadang-kadang ada yang diare. Coba dia ditanyakan kalau begitu adik-adik apakah kontaknya intens dengan si anjing. Kalau iya, mungkin dia tertular Cryptosporidium, giardia dari klien dari anjingnya. Kan sering banyak tuh anjing yang boboknya sama klien. Ya. Kemudian gendong-gendong dan lain sebagainya, kontaknya intens itu bisa menularkan ini ke manusia, Adik-adik. Kemudian ini giardia, temennya Adik-adik, temennya si itu tadi. Teknik pemeriksaannya sama, harus pakai fecal flotation ini adik-adik. Untuk pengobatan adik-adik pasti di farmasi sudah ada. Untuk kripto dan giardia ini drug of choice-nya adalah metronidazole. Ini antibiotik adik ya kalau ini, atau menggunakan obat cacing, fenbendazole. Itu bisa dipakai untuk ini. Tapi perhatikan dosisnya berapa, diberikan berapa hari berturut-turut, dan lain sebagainya. Dalam perut terisi makanan atau dalam perut kosong, itu diperhatikan adik-adik ya, supaya pengobatannya menjadi efektif. Tokso sudah hatam adik-adik. Yang selama ini kucing jadi biang kerok itu ya sebenarnya enggak adik-adik ya. Jadi harus
diperhatikan adik-adik. Ini loh catatan pentingnya. Kasihan loh kucing itu kayaknya jangan piara kucing nanti ketularan tokso gitu. Kalau mau hamil buang tuh kucingnya nanti toksonen gitu ya. Sebenarnya nggak benar. Inilah adik-adik, manusia terinfeksi jika kontak dengan oosit yang berumur 24 sampai 40 jam dalam feses kucing yang terinfeksi. Coba bayangkan, kalau kucing ini kita piara kucing yang terinfeksi, ya. Tapi kita rajin membuang kotorannya itu. Tiap kali mereka pup kita buang. Tiap kali pup kita buang. Kira-kira oosit ini ada atau enggak? Desa udah geleng-geleng, nggak ada. Iya, jadi problemnya itu sebenarnya di kita. Tapi kucingnya yang jadi kucing hitam gitu ya, kasihan gitu. Nah, hal kayak gini nih adik-adik harus membantu menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya terkait dengan toksoplasmosis adik-adik ya. Dan ini kucing hanya menghasilkan oosit beberapa minggu setelah terinfeksi gitu, dan biasanya kan kalau kucing memang gejala klinisnya tidak begitu nampak adik-adik. Tapi kan kayak rapid test antigen ataupun antibodi terhadap toksoplasma kan ada gitu. Jadi kalau mau aware coba dulu deh kucingnya diperiksa dulu, jangan langsung divonis dia sumber penularan gitu ya, belum tentu. Kalau kucing memang asimptomatik, kalau manusia kan dari yang ringan sampai yang berat. Jadi untuk mbak-mbak mungkin nanti yang berprofesi dokter hewan kalau mau hamil ya tes untuk tokso ini. TORCH itu ke lab gitu. Yang mana? Karena kalau sudah hamil kemudian terinfeksi, adik-adik ini loh matanya rusak. Biasanya anak yang yang dilahirkan itu buta karena ada kerusakan pada beberapa bagian otak adik-adik. Pentingkah haruskah? Harus lah adik-adik, tidak apa-apa untuk kesehatan kan tidak apa-apa gitu ya. Terus kemudian jangan khawatir kalau adik-adik tidak dalam keadaan hamil kemudian terinfeksi adik-adik. Banyak antibiotika yang bisa dipakai. Tetapi ini catatannya tidak ada terapi efektif untuk bayi yang lahir dengan kecacatan. Dia akan cacat permanen. Tapi kalau kita bisa tahu sebelum itu, kita bisa cegah. Kita bisa melakukan ikhtiar, minum obat terus, dan lain sebagainya, sampai hasilnya negatif, baru setelah itu hamil. Gitulah adik-adik maksud saya. Jadi selalu pencegahan itu lebih baik daripada mengobati ketika kita sudah sakit. Ini untuk prognosanya bagus ya adik-adik ya. Yang penting ini loh, tidak mengkonsumsi daging mentah. Ini kan sajane adik-adik sudah tahu ya. Ini bahkan wanita hamil yang terinfeksi pun masih bisa diberikan ini untuk mencegah infeksi itu menular ke bayi yang dikandung adik-adik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita paham itu sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Kemudian ini encephalitis-zoon kuniculi. Kalau punya kelinci adik-adik tiba-tiba miring head tilt kayak gini, mungkin dia terinfeksi ini ya. Hati-hati untuk yang ini, pipisnya kelinci itu sumber penularannya. Tapi jangan kalau kelinci tahu-tahu kepalanya miring begini, kemudian adik-adik bilang ini ada infeksi bakteri, protozoa gitu. Jangan adik-adik ya, diperiksa dulu. Karena kemarin saya mendapatkan seperti ini, informasinya dia mengandung encephalitis-zoon kuniculi dan zoonosis. Ternyata kelincinya habis jatuh, lehernya patah. Itu ya, jadi mesti diperiksa betul. Gejala klinisnya biasanya gejala saraf adik-adik, ya. Tapi biasanya tidak terlalu berat. Apalagi kalau kita aware dari awal, itu akan lebih mudah sembuh dibandingkan kalau sudah kasep gitu ya. Nah, ini infeksi telinga ini kan hampir sama karena gejalanya adalah head tail gitu. Helmin adik-adik. Helmin ini kayaknya materi terakhir adik-adik. Helmin ini ada cutaneus, ada mata. Jadi larva itu bisa migrasi lewat kulit, lewat mata gitu ya. Kemudian organ viscera itu juga iya. Pelajaran ini saya yakin adik-adik sudah khatam, sudah lulus lah, nilainya pasti bagus. Cutaneus adik-adik larva migran, diingat-ingat tuh apa. Kemudian ada visceral larva migran yang dari GI tract ke paru-paru, kemudian batuk masuk lagi
ke GI tract menjadi dewasa dan seterusnya, itulah adik-adik ini ya. Kemudian ada juga yang optalmik, jadi mata. Nah, adik-adik, saya mau menunjukkan dulu beberapa kasus, sebentar. Nah, ini hookworm. Hookworm ini ada dosen parasit mengambil S3, penelitian disertasinya tentang hookworm. Karena tidak aware, adik-adik, ya, karena tidak aware, beliau terinfeksi kutaneus, ya adik-adik ya. Jadi ini dibaca lagi nanti kalau mau detail dibaca lagi siklus hidupnya. Jadi gini adik-adik ya, yang bahaya itu adalah larva 3. Larva 3 ini kalau kita punya luka itu bisa masuk ke kita. Bahkan dari pasien kita si anjing misalnya dia ankylostoma, ankylostomiasis, kita memeriksa, kita tidak aware, kemudian kita tertular. Nah, L3-nya ini yang bisa ke kita, adik-adik. Kalau anjing kan, kalau ankylos kan pasti diare, anemia, bla 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 gitu ya. Tapi kalau manusia, L3-nya ini yang jahat, adik-adik. Coba perhatikan gambarnya tuh jijik gitu, geli. Nih, larva itu ada di kulit. Nih, kelihatan kan tidak ini, kayak sulur-sulur. Nah, ini adik-adik, ini larva cacing loh ini. Ini. Ya. Kalau yang di sini mungkin adik-adik menganggap, oh kutu air, bukan adik-adik, ini juga larva cacing juga. Jadi sebenarnya kaki ini hancur gitu di kutaneusnya. Nanti adik-adik obat cacing itu banyak, dilihat ya, obat cacing itu ada yang adultseed, untuk cacing yang dewasa. Ada larvasid, berarti untuk larvanya, tapi larva nomor berapa? Larva itu kan ada L1, L2, L3, L4 ya, yang mana? Ada juga obat cacing itu yang kerjanya untuk telurnya cacing supaya tidak netes gitu. Adik-adik baca lagi itu nanti barangkali pas dapat kasus ujiannya tentang cacingan atau helminthiasis. Mungkin selama ini dianggap helminthiasis gampang, aku bisa kasih obat. Nggak bisa adik-adik, pada saat ujian internal harus detail ya. Nih, hookworm. Kemudian Dipilidium caninum, adik-adik. Cluenya adalah adik-adik, kalau adik-adik punya kucing, kemudian ditemukan Stenocephalides, tahu ya yang gepeng itu loh, yang meletik-meletik itu loh, kutu yang Stenocephalides, dan ternyata diidentifikasi bahwa Stenocephalidesnya adalah canis, kucing, Stenocephalidesnya canis, adik-adik hati-hati. Stenocephalides canis ini dia membawa larva dari Dipilidium caninum. Jadi kucing pinjalnya canis terinfeksi cacingan Dipilidium caninum. Ya, mesti bisa menjelaskan. Ini pasti ya adik-adik, kalau yang kayak gini ini pasti. Cuman kalau kita nggak baca detail kan kita nggak tahu. Kita nggak ngasih highlight, kita juga nggak tahu gitu. Nah, ini hati-hati. Nanti identifikasi Stenocephalidesnya apa? Sekarang kan udah canggih, adik-adik banyak pemeriksaan untuk itu. Mungkin kalau nggak yakin, kirim ke parasit, dihitung komnya berapa. Itu kan adik-adik bisa mengidentifikasi. Dan ini nular juga ke kita, adik-adik. Hati-hati ya. Jadi tidak hanya anjing ke kucing, tapi kucing itu juga bisa ke kita, gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau terlalu akrab dengan anjing atau kucing gitu ya, pemilik itu sangat-sangat sayang gitu, kadang-kadang khawatir juga untuk hal-hal seperti ini. Gitu. Ini tidak adik-adik. Nah ini yang penting. Ketombe berjalan. Kita lihat dulu adik-adik ya, gambarnya itu gini. Nih. Kayak ketombe, pasti pernah lihat deh. Jadi kucing itu dibuka kayaknya banyak ketombenya. Tapi kalau diperhatikan, ketombe itu kayaknya berjalan di rambut-rambut itu. Ini si letela ini di adik-adik gambarannya ini kayak skabies. Tapi perhatikan dia ada ininya. Nah ini yang kadang-kadang nyantol di rambutnya hewan, kucing atau anjing, dia berjalan. Makanya ada permukaan kulit yang rusak, jadi yang kayak ketombe, tapi ketombenya kan nyantol di rambut. Nah di rambut ada dia juga gitu. Jadi seperti ketombe berjalan. Tuh. Skabies, nular juga loh adik-adik ini ya. Kemudian ini yang skabies ini untuk yang imunokompromis. Jadi saya termasuk yang peka, mungkin adik-adik enggak.
gitu ya. Walaupun saya rajin cuci tangan, biasanya saya kalau ada pasien yang skabies, adik-adik saya nggak usah pakai hasil lab atau apa ya, periksa lab. Biasanya habis kontak tuh langsung gatel di tangan itu. Kemudian timbul bintik-bintik merah, dan bintik-bintik merah itu dalamnya kayak berair gitu. Jadi kalau pecah itu lukanya jadi kayak nyenyek dan gatel, panas gitu adik-adik untuk ini ya. Nah, pengobatannya banyak, pengobatan yang kita punya. Nah, itu mungkin beberapa penyakit yang adik-adik mesti tahu bahwa itu adalah zoonosis, supaya adik-adik aware. Dan semua materi ini sebenarnya sudah diberikan di kuliah-kuliah semester sebelumnya. Ada juga yang tidak, supaya adik-adik lebih kaya aja dan tahu bahwa, oh ada ya penyakit ini, oh ada ya ini. Jadi harus lebih aware. Ini adik-adik beberapa tips untuk apa ya, menghindari zoonosis. Nomor 1, vaksinasi rutin. Tetanus dan rabies. Cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun. Ya, tidak hanya karena corona loh adik-adik ini ya. Tapi memang kita harus itu. Kemudian kalau mau menggunakan sarung tangan rutin setiap kali pegang pasien. Dan adik ini sering berpikir bahwa kalau kita menggunakan sarung tangan dibuang, kita tidak perlu cuci tangan. Diingat aktivitas kita untuk cuci tangan. Ya, sama seperti saat ini, pakai glove oke, cuci tangan tetap gitu. Karena memang tidak tergantikan itu. Kemudian pakai celana panjang, sepatu boot, masker, kacamata. Kalau memang diperlukan boleh adik-adik gitu ya. Dan mendesinfeksi area luka. Cuci dulu tadi, kalau ada darahnya dikeluarin, cuci di air mengalir, ditampon, baru setelah itu diobati. Kemudian jangan biarkan hewan tuh jilat-jilat muka kita dan lain sebagainya adik-adik ya. Kemudian penanganan hewan juga harus tetap memperhatikan animal welfare gitu. Jangan terus kita karena kita parno terus kemudian pegang hewannya tuh pakai tangan-tanganan gitu yang dari plastik tuh kayak gitu. Enggak harus parno gitu, tapi kita harus aware ya. Terus kalau misalnya kita ragu-ragu boleh minta bantuan ke yang lebih paham, atau meminta informasi apa yang harus dilakukan kepada yang lebih paham. Kalau misalnya adik-adik kegigit, cedera gitu ya, kalau adik-adik koas biasanya kami yang handle, bawa ke rumah sakit, ATS, rabies gitu, kita yang menghandle adik-adik. Itu harus tidak boleh disederhanakan, tidak boleh disepelekan gitu. Kemudian kalau sakit, adik-adik sakit, tidak boleh malu bilang, misalnya habis kegigit, adik-adik bilang ke dokternya, saya ini dokter hewan yang tadi pada saat periksa pasien saya digigit. Tidak apa-apa loh adik-adik, harus tahu mereka profesi kita. Mereka juga pasti aware untuk zoonosis itu, penyakit-penyakit itu zoonosis ya. Dan yang terakhir adik-adik, kalau misalnya kalian ada yang imunokompromis, kemudian beberapa kali jadi praktisi ketularan penyakitnya hewan, adik-adik boleh alih profesi, tidak lagi jadi dokter hewan praktisi. Misalnya mau jadi pilot, mau jadi makeup artist, mau jualan makanan atau mau apa boleh adik-adik. Jangan dipaksakan gitu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi mungkin bisa jadi pertimbangan apapun yang adik-adik mau lakukan saat menangani pasien atau ada problem kesehatan atau apapun. Gitu. Mungkin itu adik-adik yang hari ini bisa saya sampaikan ke adik-adik. Semoga bermanfaat lah, walaupun tidak tentang penyakit yang sesungguhnya. Tuh. Adik-adik membuat list ya. Kira-kira mau belajar apa, butuhnya apa. Nah, itu ke dosen pembimbing masing-masing. Misalnya yang bimbingan saya interna, kok kayaknya saya mau ujian sama dokter Kiki masih kurang. Ayo dok nyoba nanti kayak simulasi case gitu, saya pengen saya nanti prepare untuk ujian prakteknya sama dokter Kiki. Ya enggak apa-apa adik-adik. Misalnya ada satu kasus, ada pemeriksaan lab-nya, ada ininya, kemudian adik-adik mencoba untuk melakukan langkah-langkah diagnostik standar, mulai anamnesa, mulai ini. Boleh simulasi seperti itu, boleh. Nah, tergantung adik-adik perlunya apa. Adik-adik kalau perlu materi apapun, diprioritaskan dulu yang untuk ujian ya. Kalau yang lain boleh lah nanti di luar itu, gitu.
Kan sekarang ini lagi pengen lulus nih kliniknya gitu. Paling-paling nanti minggu ke-10 adik-adik keluar itu nilainya sudah ada, adik-adik sudah tidak punya tanggungan, adik-adik tinggal ujian bedah praktek saja nanti pada saat di klinik gitu. Ingat loh ya, pinter aja tidak cukup, harus punya strategi supaya 10 minggu beres. Tuh. Monggo adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nanti kan kita ketemu lagi untuk manajemen kritikal di jam berapa? Jam 12 nggih. Prof, saya ingin nanya, Prof. Dulu pas awal-awal COVID kan heboh itu, Prof, katanya kucing sama anjing bisa jadi kayak semacam reservoir untuk COVID. Apa emang? Ya, jadi keluarga soalnya. Iya, jadi begini adik-adik, untuk hewan itu kita sudah belajar ya virologi bahwa corona yang ada di anjing dan ada yang ada di kucing itu beda dengan yang ada subtype-nya beda dengan yang ada di manusia. Itu ya pertama dulu disimpan dulu. Nah sekarang Jepang itu juga sudah mengeluarkan kayak SOP gitu untuk rumah sakit hewan mereka terkait dengan COVID, karena mungkin kan banyak penderita COVID yang punya anjing dan lain sebagainya, ya gitu ya, punya kucing, punya anjing gitu. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan gitu kan? Mungkin saja, jadi gambarnya gini, Jo. Kalau ada satu ruangan gitu ya, di situ ada lemari, ada sofa, ada TV, ada jam dinding, ada kucing, ada anjing, semua terpapar dengan virus corona. Paham ya maksud saya ya? Semua terpapar dan semua berpotensi menjadi sumber infeksi. Tuh, harus ada di kepala juga. Nah, sekarang kalau misalnya anjing dan kucing itu seperti apa? Nah, kronologisnya itu kan dari dulu ditemukan hasilnya positif pada kucing, pada anjing, bla 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 gitu kan ya, gitu. Nah, untuk yang positif ini PCR positif adik-adik tidak boleh terlalu panik dulu. Seperti yang di harimau dan apa. Sejarahnya itu mereka, anjing-anjing, hewan-hewan yang positif itu, pasti kontak dengan person yang positif COVID. Itu. Nah, kalau misalnya anjing, kalau orang kan langsung ngambil dari dalam tubuhnya manusia. Tapi kan kadang-kadang kalau hewan kan cuma ambil swab dan lain sebagainya. Dan adik-adik kayak dulu itu, kalau di plastik berapa lama, kalau di besi berapa lama, jangan panik dulu adik-adik. PCR itu kalau misalnya positif, itu kan berarti memang ada fragmen sesuai dengan primer yang dipakai. Nah itu kan belum tentu virusnya hidup. Ya, virus mati kalau fragmennya keambil di PCR, hasilnya juga akan positif. Itu yang berikutnya. Kemudian dari beberapa anjing yang positif, ternyata memang ada yang bergejala, terutama anjing. Kucing. Iya, ada anjing, ada kucing, ada yang positif mati. Tapi ternyata dari laporan yang ada itu, adik-adik yang mati itu punya bawaan. Maksudnya bawaan itu begini, ternyata dia jantungan, umurnya udah tua, dan lain sebagainya. Itu ya. Terus kemudian ada satu penderita COVID-19 punya 2 anjing. Ternyata satu anjingnya terpapar, tadi itu yang satu enggak. Jadi ceritanya banyak sekali. Kemudian diputuskanlah bahwa hewan selama ini kan enggak ada yang terpapar, maksudnya enggak ada yang terpapar tapi tidak bergejala. Ya, jadi selama ini tidak ada protokol kesehatan untuk hewan tuh tidak ada. Yang diatur tuh yang untuk manusia karena yang sakit selama ini manusianya. Gitu. Tapi apakah hewan berpotensi? Kita tidak tahu, bisa saja. Cuman ada beberapa teori yang gini, Jo. Jadi si corona ini kan menular lewat aerosol, lewat ini ya selama ini. Nah, sementara kalau dia ada di hewan, apalagi kalau hewan itu berbulu, ya, itu katanya dia nyelip-nyelip di bawah bulu-bulu itu dan potensi untuk menularkan itu kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Dan dari beberapa tes hewan tuh ternyata hanya hewan-hewan tertentu saja yang dia peka terhadap
corona, yang lain enggak gitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita tentang hal itu. Nah, kalau saya mungkin kalau misalnya ya ada pemilik yang bergejala, kemudian hewannya dititipkan atau apa, kan kita harus terima. Dan konsensus internasional tidak ada loh ya yang membolehkan eutanasia dengan alasan bahwa hewan diduga dapat menularkan corona. Semua sepakat nggak boleh. Karena sebenarnya orang yang kena COVID ketika hewannya dititipkan di rumah sakit atau di mana, mereka stresnya tambah loh. Karena selama ini hewannya itu yang jadi mood booster kayak atau apa itu luar biasa secara psikologis, supportnya hewan-hewan itu luar biasa. Nah, kalau untuk yang di rumah sakit sendiri sudah ada protap. Kalau dapat pasien yang orangnya itu pemiliknya itu penderita COVID, itu diatur mulai dari hewan itu datang pakai kandangnya siapa. Begitu sampai rumah sakit, kandangnya harus ganti pakai kandangnya rumah sakit. Dan semua yang ada dari yang hewan itu dianggap aware, berpotensi menularkan corona. Gitu. Ya, nanti hewan datang itu ada protap juga kalau di Jepang itu dimandikan. Memandikannya dengan SOP juga, protap juga, yang kalau memandikan harus pelan-pelan, menggunakan air hangat, gitu ya. Busanya tidak boleh berterbangan, kayak gitu-gitu. Kemudian area yang dipakai bisa dibersihkan dengan baik. Bahkan diatur ketika penderita COVID itu tidak bisa mengantar, ketika kita datang ke rumah beliau itu apa yang harus dilakukan? Itu sudah ada protapnya kalau di sana. Kalau di kita di PPBDHI itu juga ada. Cuman kabarnya hari ini kemarin tuh baru 3 dokter hewan praktisi yang saya dengar positif adik-adik gitu. Nah sekarang katanya tambah banyak. Ya mungkin karena mereka tidak aware. Saya itu kemarin hari Rabu Bu Prof Wiji kan mantu ya, itu saya diundang gitu. Karena sekelas sama Prof Bambang saya datang ke Novotel gitu. Nah begitu sampai sana saya mau belanja adik-adik ke Bilka. Di Bilka ketemu seorang praktisi. Kemudian karena saya lupa gitu, saya gini-gini, siapa ya? Dia buka maskernya. Saya Prof gitu. Oh iya ya, terus dipakai lagi. Nah saya itu baru tahu sore itu dikabari, Rabu sore dikabari, Prof mohon maaf tadi kan ketemu, saya positif Prof, coba. Saya ini udah komorbid, udah tua, udah jaga-jaga, anak banyak. Dia bilang begitu adik-adik. Terus saya tanya, loh dokter tadi dari mana? Ke tempat pasien, host on call. Kemudian belanjalah ke Bilka. Padahal beliau ini bergejala. Senin sudah swab, hasilnya baru keluar Rabu sore. Tapi jalan-jalan, aduh gitu saya. Jadi sedih banget gitu adik-adik. Ya Allah. Gitu. Jadi gitu ya Jo, nggak perlu panik. Kenapa sampai saat ini yang diatur itu protokol untuk manusia, karena sebenarnya hewan dalam tanda kutip aman. Yang bikin tidak aman tuh manusianya. Ya kayak dokter hewan yang tadi saya sampaikan ke adik-adik itu. Saya bilang tadi host on call kemana saja, kasih tahu pemiliknya bahwa hasilmu positif, gitu, supaya mereka juga aware. Gitu. Untungnya dia welcome. Kadang ada yang positif tuh diem-diem nggak ngomong loh adik-adik. Tapi jalan-jalan gitu. Apalagi yang OTG, aduh gitu, serem. Gitu ya Jo? Baik Prof, terima kasih banyak. Supaya bisa jawab grup keluarga Prof. Atau aku dimasukkan ke grup keluarga saja. Ya, boleh. Kalau adik-adik mau sekilas nanti tentang itu di 3 minggu yang kita masih galau ini mau online atau offline, tentang zoonosis corona untuk dokter hewan, saya juga ada beberapa materi kalau mau boleh lah. Ya adik-adik bikin jadwal loh adik-adik ya, mau bimbingan apa, mau belajar apa, dibuat terjadwal, disampaikan ke pembimbingnya masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya adik-adik. Baik deh kalau nggak ada, mungkin tadi yang saya sampaikan dipahami betul, jangan sampai membuat kesalahan yang nanti menyulitkan adik-adik. Kemarin Hafiz juga tanya, Prof kalau OH-nya nggak kucing opo?
Mau kucing. Harus kucing Adik-adik, karena untuk yang ini kita kayaknya standarnya AFKHI itu untuk pemenuhan kompetensi itu. Kalau Hafiz misalnya mau nyoba pada kelinci sebenarnya juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi di luar yang ujian, kalau ujian tetap harus pakai kucing. Untuk kelinci itu anestesi juga problem Adik-adik. Setelah itu nanti bangunnya sulit gitu. Terus anestesinya beda dengan kucing gitu. Anatominya juga kan beda. Tapi kalau Hafiz mau orientasi, mau nyoba, boleh lah Mas. Ya, boleh. Tapi untuk ujiannya tetap harus pakai kucing. Kemarin yang memerlukan surat dari fakultas siapa ya? Yang chat saya, kelompok ini kayaknya. Yang sudah ketemu pembimbing di tempat asal, kemudian pembimbingnya ini memerlukan surat dari fakultas. Siapa ya, Dek? Bukan Adik-adik ya? Bukan. Bukan. Ya wis mungkin yang kelompok. Dari kelompok sebelah mungkin. Oh, yang 4 ya. Baik deh kalau gitu. Oke, Adik-adik nanti istirahat dulu. Nanti kita jam 12 ketemu lagi ya. Iya. Untuk ini, aku tadi Nur kayaknya harus bubuk dulu deh. Tadi aku kuliah dia liar-liar gitu ngantuk kayaknya. Nanti makan siang jam 12, waktunya kuliah dia ngantuk lagi. Jangan Nur, kasihan Nur, Dokter Wiwi Nur. Ya Nur ya. Istirahat dulu. Oke, nanti ketemu lagi jam 12. Terima kasih Adik-adik, selamat siang.